Bicara tentang matematika, nggak semua orang suka matematika. Bicara tentang fisika juga sama, nggak semua orang suka dengan fisika. Tapi ternyata yang namanya matematika ini juga masih digemari oleh sebagian anak-anak di Indonesia. Buktinya apa? Mereka bisa menorehkan sesuatu yang baik bagi negara tercintanya. Dan tentu saja prestasi ini membanggakan seluruh masyarakat Indonesia ya, di tengah mungkin anak-anak Indonesia yang juga menelurkan prestasi yang membanggakan, dan ini di bidang matematika. Kita langsung saja terhubung bersama rekan kita yang ada di Studio All Star ya. Betul, sudah Kita ada Oki Satria pagi hari Satria. ini. Saya akan pindah Oki, dulu. selamat pagi. Oki. Hai, selamat pagi Theo dan juga Rina. Selamat pagi, Oki. Sudah bersama siapa hari ini? Ini wajah Oki Tadi belum ngomongin terlihat ya di matematika kita. ya? Iya, lagi ngomongin matematika. Ngomongin matematika, dan saya merasa matematika itu salah satu pelajaran yang sulit gitu loh. Nah ini kan kita pengen tahu lebih banyak kenapa ini seorang pemuda ini bisa berprestasi begitu, apalagi di kancah internasional. Olimpiade Matematika. Ya. Silakan Oki. Oke. Nah, Theo dan Rina tadi bilang matematika ini kayak jadi momok ya bagi sebagian besar pelajar di Indonesia. Termasuk juga tadi Rina bilang gak suka banget sama matematika. Tapi saya yakin setelah menyaksikan dan juga menyimak adik kita yang hari ini hadir di Studio All Star, saya yakin makin banyak orang yang mencintai matematika. Nah pemirsa, sebuah Olimpiade Matematika atau International Mathematical Olympiad baru saja digelar di Inggris 11-22 Juli 2019. Dan ini merupakan event atau kompetisi yang bergengsi. Kenapa bergengsi? Karena ini event yang terbesar dan tertua juga untuk Olimpiade Sains untuk tingkat SMA di dunia. Dan kabar baiknya adalah tim Indonesia membawa pulang kabar gembira, ada banyak medali yang dibawa oleh adik-adik kita dari kompetisi di Inggris ini. 1 medali emas, 4 medali perak, dan juga 1 medali perunggu. Dan pagi ini kita sudah kedatangan sang peraih medali emas di International Mathematical Olympiad yang digelar di Inggris. Sudah hadir bersama saya pagi ini Kinantan Arya Bagaspati. Kinan, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya di TVRI. Ya, sama-sama. Oke, Kinan, kita tuh pengen tahu dulu nih ya. Ini ada 3 medali di atas Ya. meja. Masing-masing ajangnya itu di tahun yang berbeda. Benar. Ini medali perunggu. Mana sih perunggu? Ini yang perunggu. Ini perunggu. Ya. Ini perak dan juga ini emas. Ya. Ini pencapaian di 3 tahun di event internasional bagi Kinan begitu ya. Tapi sebelum kita ngebahas nih, kenapa bisa mendapatkan emas di Inggris kemarin, saya pengen tahu dulu ya. Kenapa sih Kinan itu suka banget sama yang namanya matematika? Karena bagi sebagian siswa nih di Indonesia, matematika tuh kayak momok ya nggak sih? Di saat ada guru matematika mau masuk, aduh kayaknya males, belajarnya kayak ogah-ogahan gitu. Buat Kinan sendiri, kenapa sih suka sama yang namanya matematika? Ya mungkin bagi sebagian orang momok ya. Tapi bagi saya, ya itu bisa jadi dilihat dari sisi lain merupakan tantangan, sebuah tantangan gitu. Terus sehingga kalau misalnya kita bisa ya, dengan pelajaran yang susah itu kan ada rasa kebanggaan tersendiri ya. Kemudian ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu yang kita dapat ini, sesuatu yang kita bisa ini kepada siswa lain yang masih menganggap itu susah. Dan itu menurut saya itu ada kepuasan sendiri. Dan matematika kan selama ini identik dengan hitung-hitungan, ya kan? 100 kali 200 misalnya, 11 kali 75 gitu ya, langsung tek langsung harus mikir bisa cepat gitu ya. Kalau dari perspektif ini bener nggak orang mengira kalau matematika itu sebetulnya cuma hitung-hitungan, perkalian, penambahan, pengurangan dan lain-lain? Ya sebenarnya mungkin kelihatan sebanyakan orang melihat seperti itu ya. Iya. Nah saya sendiri juga sebenarnya dalam kemampuan hitung-hitungan ya nggak jauh beda gitu seperti orang-orang yang lain. Saya nggak terlalu cepat ngitungnya, masih sering melakukan kesalahan juga. Ya di Olimpiade ini yang ditekankan bukan hitung-hitungannya saja, tapi adalah ide yang mahal ya. Logikanya. Logik ya? Iya benar. Oke. Jadi salah selama ini dong kalau orang ngira kalau matematika cuma hitung-hitungan. Iya. Ini kan Kenan di SMK Taruna ya? SMA Taruna. Iya. Oke. Selama ini di sekolah ada kendala nggak dalam mempelajari matematika? Menurut saya selama ini sekolah mensupport ya, bahkan Asik-asik aja ya? Iya. Saya belajar matematika tuh sekolah mendukung, bahkan seperti menyediakan tempat untuk saya belajar dengan baik, menyediakan guru yang
bisa mendidik saya selama ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai prestasi. Jadi sebelum menuju ke International Mathematical Olympiad ini banyak sekali fase-fase yang dialami dan juga dilalui oleh Kinan, baik dari tingkat lokal, nasional, sampai kemudian bisa berkompetisi di tingkat internasional. Bisa diceritain nggak kepada teman-teman di rumah, gimana sih perjalanan kamu mulai dari dulu ikut Olimpiade dari tingkat apa dulu sampai kemudian sampai sekarang udah internasional gitu? Boleh. Saya dulu Olimpiade mulai dari SD. SD saya mengikuti OSN, rangkaian OSN lah ya, dari OSK, betul ya, kabupaten, OSP provinsi, kemudian OSN nasional kan. Selama SD saya alhamdulillah mendapatkan emas, SMP juga seperti itu mengikuti rangkaiannya. Alhamdulillah saya mendapatkan perak. Kemudian emas ini medalinya di display di sini. Oke, ini emas ya? Emas Untuk saat SMA. SMA. SMA 2016. Oh, nih gini rasanya pegang medali emas nih gini ya. Oke, terus. Ya. Kemudian setelah dapat emas, ini saya diundang untuk melakukan pelatihan nasional. Jadi emas, perak, perunggu itu nggak cuma 3 orang aja. Yang dapat emas di OSN itu adalah 5 orang. Dapat perak itu 10 orang, dapat perunggu itu 15 orang. Kecuali kalau ada yang nilainya sama gitu. Mungkin masih ada sidang atau apa penentuan berapa jumlahnya dan lain-lain. 30 orang ini dikirim ke Platnas 1. Ada 3 Platnas dalam menentukan 6 orang yang bakal maju ke IMO-nya. Alhamdulillah di tahun pertama saya, pas 10 itu, saya dapat bisa maju ke IMO di Brazil, lalu mendapatkan medali perunggu ini. Perunggu ya saat itu ya, 2017. Benar. 17. Iya, 17. Kemudian 2018 di Kemudian 2018 di Romania. dapat perak. Dapat perak. Tahun ini di Inggris Tahun dapat ini di Inggris emas. dapat emas ini. Oke, boleh nggak pegang? Gimana sih rasanya? Iya. Ini adalah medali emas Iya. di IMO 2019, medali emas, dan ini kebanggaan kita juga ya. Nah, tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Kinan. Kalau dalam bayangan kita yang namanya Olimpiade Matematika pasti soalnya ruwet banget, ya kan, rumit banget, ada banyak angka, banyak rumus, dan pokoknya kalau orang yang nggak suka matematika ngelihat itu pusing banget gitu kan. Bisa diceritakan nggak sebetulnya tuh jenis soal yang diberikan di saat IMO 2019 ini seperti apa sih? Apakah emang bener di dalam soal itu banyak sekali rumus-rumus sampai bikin pusing kepala gitu? Ya, soalnya sebenarnya cuma 6 ya. 6 soal. 6 soal doang? 6 soal aja. Dibagi di 2 hari. Ya kan? Hari pertama itu nomor 1, 2, 3. Hari kedua 4, 5, 6. Dan itu urut kesusahan. Menurut saya nomor 1 paling gampang, nomor 4 paling susah. Nomor 1 paling gampang, nomor 3 paling susah di hari pertama. Nomor 4 paling gampang di hari kedua selevel dengan nomor 1. Nomor 6 paling susah selevel dengan nomor 3. Ya kan? Dan itu tiap harinya waktunya 4,5 jam. Jadi total 9 jam. 4,5 jam untuk 6 soal. Benar. Itu cukup atau berlebih waktunya? Menurut saya masih kurang bahkan. Masih kurang ya. Hari pertama soalnya saya hanya bisa 1,2 kan. Iya. Itu soalnya sebenarnya bisa dimengerti kalau misalnya dilihat ya. Apa namanya? Tapi intinya tuh soal yang benar-benar mengandalkan logika gitu kan. Emang benar-benar gimana kita solve the problem. Ada soal-soal yang mesti dikerjakan dengan pikiran yang jernih. Iya benar. Dengan apa ya? Dengan pikiran yang benar-benar harus diteliti satu persatu gitu ya. Oh gitu. Nah, respon teman-teman di saat kamu udah dapat medali emas, ada teman-teman juga yang lain dapat perak perunggu di sekolah gimana sih? Semuanya suportif ya. Saya merasa senang sendiri bisa mempunyai banyak teman yang mendukung saya, yang menyelamatkan saya. Setelah saya mendapatkan emas kan, congratulations selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kan kepada orang tua yang sudah memprovide saya dengan tempat belajar dan sekolah ya. Guru-guru, pembimbing saya di sekolah, teman-teman saya yang selama ini bergerak seperjuangan, ya kan? Yang siang malam kali belajar bareng ya. Saling mengasah gitu kan, saling mengasuh. Para pembina dari Diknasnya yang Pak Bara gitu. Saya sangat berterima kasih pada mereka. Oke. Next ke depan setelah dari Inggris, dari IMO ini, apalagi nih kamu punya target-target tersendiri nggak dalam hal pembelajaran matematika ini? Saya sudah mencapai cita-cita jangka pendek saya lah ya. Pendek ya. Kalau Long termnya apa? Pengennya apa?
saya selanjutnya nih, cita-cita saya selanjutnya ya, yang saya tuh mau menggeluti bidang IT ya, karena saya kuliah tuh mengambil jurusan informatika. Oke, informatika. Jadi kedepannya kamu pengen lebih memfokuskan, emang ada kaitannya matematika dengan informatika? Ada dong, kan informatika kan juga mengandalkan logika ya. Iya. Oh jadi rumus-rumus logik-logik yang ada di matematika bisa diaplikasikan ke IT. Sebenarnya bisa. Oh gitu. Jenis IT apa yang pengen kamu geluti ntar? Software, hardware, apa seperti itu? Software engineering. Engineering, Iya. bikin aplikasi dan macam-macam, bisa Seperti jadi ya. itu, iya. Oke. Nah, Kinan, apa sih pesan kamu bagi teman-teman di rumah yang selama ini masih ada di pikiran mereka bahwa matematika itu pelajaran yang paling kalau bisa dihindari deh gitu. Apa sih pesan-pesan kamu bagi teman-teman di rumah? Pesan-pesan saya tuh, yang pertama, jangan anggap matematika sebagai momok ya. Kemudian itu pelajaran yang menurut saya penting, ya kan? Karena menurut saya matematika itu bahasa yang membuka kalian ke ilmu-ilmu eksak lainnya. Katakanlah itu fisika, biologi, kimia. Dengan menguasai matematika sebenarnya akan jadi jauh lebih gampang untuk menekuni bidang-bidang tersebut. Selain itu, apabila kalian mau nggak menggeluti bidang eksak juga, menurut saya matematika juga penting dalam berbagai hal dalam hidup lah ya. Karena aplikatif juga bagi kehidupan sehari-hari ya. Benar sekali. Ya. Terus Terus apa lagi? ada lagi adalah Kenali dulu ya. iya, Tak kenal maka tak sayang iya, ya. tak- Kalau di IMO kemarin tuh boleh tahu nggak negara mana aja sih yang menurut kamu rival paling berat untuk bisa mendapatkan medali? rival paling berat ya. Menurut saya yang selama ini yang bertahun-tahun sering juara menyabet medali emas gitu kan. Kan emas nggak cuma satu juga ya. Emas emang 5% dari peserta, atau saya lupa berapa persennya ya. Adalah Cina gitu kan. Korea Selatan, Oh, itu? Amerika. Itu negara-negara kuat lah intinya. Negara-negara kuat ya. Rusia. Dan Indonesia saat ini ada di peringkat 14 ya. 14. Dari 110 negara. Iya, benar. Itu luar biasa banget loh, ada di urutan 14. Bahkan kabarnya juga urutan kita itu mengalahkan negara-negara dalam tanda kutip superpower dalam dunia pendidikan kayak Inggris, Australia. Bener gak sih? Benar. Mengalahkan negara mana lagi sih? Oh, yang ada di bawah kita? Yang di bawah kita, India juga. Wah, ini bangga sekali dong kita ya. Anak-anak pelajar-pelajar kita bisa membanggakan Indonesia di kancah internasional. Oke. Kalau dalam IMO 2019 ini, teman-teman di situ tentu ada banyak kendala ya, kendala bahasa gitu, ada nggak sih? Kan ya, soalnya berbahasa Inggris nih. Dalam pemahaman tentu kita perlu juga nih, memahami soal per soal, kata per kata, karena kan soalnya cuma 3 biji. Tadi kamu bilang, ada kendala nggak dalam memahami soal dalam segi bahasa? Ya kita udah dilatih ya selama pelatihan ini sering mendapat pasokan-pasokan soal-soal yang berbahasa Inggris gitu kan. Soalnya ya kita semua juga udah tahu ya, sekali baca soal itu udah salah, itu udah malah mungkin kita membuang-buang waktu sejam mungkin mengerjakan soal yang seharusnya tidak kita kerjakan gitu kan. Jadi itu sudah termasuk ke dalam consideration Udah lah ya. makanan sehari-hari lah Iya, ya. makanan sehari-hari. Oke. Kinan, makasih banget ya udah hadir pagi ini di Semangat Pagi Indonesia dan menyemangati para pelajar-pelajar yang sampai saat ini masih males belajar matematika. Termasuk saya dulu juga menjadikan matematika sebagai momok sih. Tapi setelah tahu begini ya nyesel juga kenapa dulu nggak ngambil matematika ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Mungkin kedepannya kita akan cari tahu lebih jauh apa asik ya matematika, mungkin nanti buat generasi berikutnya. Terima kasih Kinan sudah hadir pagi ini di Semangat Pagi Indonesia. Demikian sesi dialog kita di Studio of Star untuk pagi hari ini. Kita balik dulu nih ke dalam Studio 4, ada Theo dan juga Rina. Gimana? Setelah menyaksikan masih takut dengan matematika? Oke, terima kasih ya informasinya Kina.